Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah mentakdir kita di malam hari ini dapat melanjutkan kajian kita Kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadi lahu minal a'mar karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang menerangkan daripada fase-fase umur kehidupan manusia. Pada malam hari ini masih melanjutkan daripada keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi Musa di dalam kitab Tauratnya. Sekarang kita lanjutkan. Qala ya Rabbi, berkata Nabi Musa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku ajidu fil alwah, aku mendapati di lembaran kitab Taurat ummatan, ada keterangan daripada satu umat yusalluna fil yaumi wal lailati khamsa sholawatin, yang mereka melakukan solat dalam sehari semalam 5 kali solat. Fi khamsi sa'atin minan nahar, di dalam 5 waktu di siang hari. Wa tuftahu lahum abwabus sama, maka dibuka kepada mereka berkat solat 5 waktu ini pintu-pintu langit. Wa tunzalu alaihimur rahmah, wa tanzilu alaihimur rahmah, kemudian Allah menurunkan kepada mereka rahmat. Faj'alhum ummati, maka jadikan mereka itu ya Allah sebagai umatku. Qala, maka berkata Allah subhanahu wa ta'ala, hum ummatu Ahmad, mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keterangan ini menunjukkan bahwa kemuliaan umat Nabi Muhammad ini adalah jika mereka melakukan sholat 5 waktu. Karena ibadah apapun yang dilakukan oleh manusia, khususnya umat Nabi Muhammad ini, nilainya yang menentukan adalah ibadah sholat. Walaupun dia sedekah banyak, haji dan umroh, puasa banyak, tapi jika tidak sholat maka tidak diterima seluruh amal ibadahnya. Sebaliknya, jika dia sholatnya bagus, maka ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, zakat dan lainnya ini akan mendapatkan pertimbangan sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Berikutnya, sholat ini adalah menjadi sebab dibukanya pintu-pintu langit dan Allah menurunkan rahmat kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'. Seandainya penduduk suatu desa ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar akan dibuka keberkahan daripada barakati minas sama'i wal ard, dari langit dan juga dari bumi. Segala masalah ini musibah semuanya intinya karena banyaknya orang yang tidak sholat. Ya. Musibah dalam keluarga, musibah dalam rumah tangga, ini kebanyakan orang-orangnya tidak sholat atau sholatnya tidak benar.
Musibah dalam lingkungan, musibah dalam negara umumnya itu karena banyaknya orang yang meninggalkan sholat. Dan apalagi ditambah dengan dihalangi daripada untuk melakukan sholat seperti ditutupnya masjid-masjid, ini akan membuat semakin sulit turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena masjid itu adalah poskonya Allah, ya. Poskonya Allah. Siapa orang masuk ke masjid, dia dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak masuk ke poskonya Allah, maka jauh dari rahmatnya Allah, tidak akan diangkat bala dan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sholat ini menjadi yang paling menentukan keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Maka kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW adalah dengan melakukan sholat yang tidak dilakukan oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Maka mari kita sebagai umat Nabi Muhammad ini menjaga kemuliaan ini dengan melaksanakan sholat 5 waktu dengan benar sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka berkata Nabi Musa alaihi salam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni ajidu fil alwah ummatan, sesungguhnya aku mendapati keterangan di lembaran kitab Taurat ada satu umat takunul ardu lahum masjidan, yang mana bumi itu menjadi bagi mereka adalah masjid, tempat-tempat sholat, wa tahuron, dan juga untuk alat bersuci, wa tahillu lahumul ghanaim, dan halal bagi mereka harta-harta rampasan perang. Faj'alhum ummati, maka jadikan mereka itu umatku ya Allah. Qala, maka Allah menjawab, hum ummatu Ahmad. Allahumma shalli wa sallam. Mereka itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Nabi Musa banyak melihat kemuliaan umat Nabi Muhammad. Di antaranya di sini adalah Allah membebaskan kepada umat Nabi Muhammad ini untuk ibadah dimanapun dia berada. Berbeda dengan umat-umat yang sebelumnya, jika ingin beribadah harus mendatangi tempat ibadahnya khusus. Tidak bisa sholat itu di rumah, tidak bisa sholat di tempat kerja, di pasar. Harus datang ke seperti sauma'ah, ke biaranya, ke tempat ibadahnya, ke kuilnya. Itu wajib dalam umat-umat sebelumnya. Cuman untuk umat Nabi Muhammad ini bebas, dimanapun dia berada selama tempat itu suci, dia bisa sholat di situ sebagai tempat sujud. Dan Allah menjadikan bumi ini sebagai tempat bersuci dalam hal tayamum, karena zaman selain umat Nabi Muhammad tidak ada syariat tayamum, harus menggunakan air. Maka jika tidak ada air, mereka tidak bisa ibadah kepada Allah. Nah, keringanan bagi umat Nabi Muhammad adalah Allah memberikan tanah ini bisa menjadi alat bersuci, yaitu khususnya untuk tayamum dan juga untuk menghilangkan najis mughalladhah yang harus dicampur dengan tanah salah satunya. Kemudian Allah juga menghalalkan bagi umat Nabi Muhammad ini adalah harta-harta rampasan perang. Kalau di zaman dahulu, zaman sebelum Nabi Muhammad, harta rampasan perang atau zakat ini tidak boleh diambil sedikit pun. Harus dikumpulkan di suatu tanah lapang, kemudian akan ada api yang menyambar dari langit untuk menghabiskan harta rampasan perang tersebut, karena itu bukan harta orang Islam. Cuman dalam syariat Nabi Muhammad justru harta rampasan perang ini harta yang paling halal.
karena diperoleh dengan jihad fisabilillah dan tidak ada campur tangan muamalah sedikit pun. Di situ harta yang paling halal adalah harta rampasan perang. Ini diperbolehkan khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ada yang berupa benda, ada yang berupa manusia. Kalau yang berupa benda langsung biasanya dibagi, yang manusia berupa anak-anak dan perempuan ini menjadi budak yang bisa dimiliki oleh umat Islam. Selanjutnya qala, berkata Nabi Musa alaihissalam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni sesungguhnya aku ajidu fil alwahi, aku mendapati keterangan di dalam lembaran kitab Taurat, ummatan, ada satu umat, yasumuna laka syahra Ramadan, yang mereka berpuasa untuk kamu, untuk engkau ya Allah pada bulan Ramadan. Fataghfiru lahum, kemudian engkau ya Allah mengampuni kepada mereka ma dosa-dosa kana qabla dzalika, yang ada sebelum bulan Ramadan. Faj'alhum ummati, maka jadikan mereka umatku ya Allah. Qala hum ummatu Ahmad, Allah menyatakan itu mereka umat Nabi Muhammad. Puasa Ramadan ini juga kekhususan bagi umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan utamanya puasa Ramadan ini bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang berpuasa bulan Ramadan karena iman, karena berharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka kita umat Nabi Muhammad ini hampir, jika kita selalu puasa bulan suci Ramadan, kita meninggal, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang membuat umat Nabi Muhammad ini mudah sekali masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, berkata Nabi Musa alaihi salam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni ajidu fil alwah, sesungguhnya aku mendapati keterangan di lembaran kitab Taurat, ummatan, suatu umat, yahujjuna lakal baital haram, mereka berhaji untuk engkau ke Baitul Haram, ke Mekkah, ke Baitul Haram, Masjidil Haram. La yaqduna minhu wataran, mereka tidak meminta daripada hajat-hajatnya, artinya mereka akan mendapatkan pemberian langsung dari Allah walaupun tanpa meminta. Ya'juna bil buka'i ajijan, mereka mengeraskan dengan tangisan-tangisan mereka, ajijan, karena menyesali dosa-dosa. Banyak orang yang menangis ketika berada di hadapan Ka'bah, ketika sudah sampai di Masjidil Haram, karena itu memiliki aura, memiliki perasaan yang tidak bisa dibayangkan bagi kita yang ada di luar Masjidil Haram. Wa yadujjuna bitalbiyah dajijan, dan mereka juga bergemuruh dengan membaca talbiyah dajijan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nah, ini ketika musim haji bergemuruh di mana-mana suara ini. Dan ini yang membuat kebanggaan daripada umat Nabi Muhammad ini, persatuan mereka seluruh dunia tampak ketika musim haji. Begitu besar tapi begitu satu, begitu rukun, begitu saling sayang antara satu orang dengan orang yang lainnya dalam ibadah haji ini. Faj'alhum ummati, maka jadikan mereka umatku ya Allah. Qala hum ummatu Ahmad, mereka adalah umat Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berhaji ini suatu kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad karena ada waktu khusus, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Ya, tidak ada penjelasan haji di umat-umat terdahulu seperti umat Nabi Muhammad. Sehingga kalau umat-umat terdahulu ini pencar-pencar, tidak bersatu dalam melaksanakan haji. Cuman umat Nabi Muhammad satu, yaitu pada hari Arafah mereka semua berkumpul di padang Arafah untuk melakukan wukuf, kemudian melakukan tawaf di depan Ka'bah, sa'i dan juga tahallul. Nah, ini yang membuat tampak kebesaran Islam, kewibawaan Islam daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan haji ini satu tanda daripada jika sudah tidak ada orang yang berhaji, nanti akan Allah angkat Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad itu adalah pondasinya bumi. Disebut Ka'bah itu artinya Ka'bun, mata kaki. Artinya intinya bumi ada di situ. Kalau sudah pakunya diambil oleh Allah, Hajar Aswad ini diambil, tidak lama akan terjadi idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika digoncangkan bumi ini dengan kegoncangannya. Karena pakunya, pasaknya bumi sudah diambil, akan terjadi kegoncangan, akan terjadi gempa yang luar biasa, dan itu permulaan daripada hari kiamat. Nah, itu akan diangkat oleh Allah Hajar Aswad ketika sudah tidak ada lagi yang berhaji ke Baitullah. Qala, berkata Nabi Musa alaihissalam, fama tu'tihim ala dzalik, apa yang engkau berikan kepada mereka ya Allah bagi orang-orang yang berhaji. Qala, Allah menyatakan, aziduhum al-maghfirah, aku akan menambah kepada mereka ampunan dosa-dosa. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur, yang baik, yang diterima oleh Allah, tidak ada balasan kecuali surga. Artinya diampuni dosa-dosanya. Wa usyafi'hum fi man wara'ahum, bukan hanya dia diampuni dosa-dosanya, aku akan menjadikan mereka bisa mensyafaati kepada orang-orang yang di belakangnya. Orang yang haji mabrur ini bisa mensyafaati keluarganya sampai 70.000 orang. Nah, jadi kalau dia mati dalam keadaan haji mabrur, mati ketika wukuf, mati ketika prosesi haji, ini suatu kabar gembira bahwa nanti keluarganya akan ditolong sama dia di hari kiamat, karena punya pemberian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping dia diampuni dosa langsung masuk surga, juga bisa menolong keluarganya di belakang dia. Qala, berkata lagi Nabi Musa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni ajidu fil alwahi, sesungguhnya aku mendapati di lembaran kitab Taurat ummatan sufaha, umat-umat, satu umat yang mereka sufaha, ini bahasanya adalah tidak mengerti, orang yang polos ya, umat yang polos. Qalilatan ahlamuhum, yang sedikit ahlamuhum, rasa kasih sayang mereka. Ya'lifunal bahaima, yang mereka ini menggembalakan hewan-hewan ternak. Ini maksudnya umat Nabi Muhammad, yaitu para sahabat Nabi. Mereka ini kebanyakan tidak berpendidikan. Umat-umat Nabi Muhammad yang dahulu ini sufaha, tidak mengerti daripada belajar menghitung, menulis. Juga mereka ini asalnya adalah
orang-orang yang keras, orang-orang suku-suku di Arab itu yang terkenal keras. Dan mereka pekerjaannya adalah menggembalakan hewan-hewan ternak. Wa yastaghfiruna minadz-dzunub, dan mereka selalu minta ampun kepada Allah daripada dosa-dosa. Tapi sahabat-sahabat Nabi ini selalu istighfar kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Yarfa'u ahaduhumul luqmata ila fihi, mengangkat seseorang di antara mereka satu suapan makanan ke mulutnya. Fala tastaqirru fi jawfihi, maka tidak menetap makanan itu di lambungnya hatta yughfara lahu, sehingga sudah diampuni dosa-dosanya. Artinya mereka ini makan seadanya, makan dengan diiringi berdoa juga. Mereka ini dalam keadaan makan jika memang perlu saja. Yaftatihuha bi ismika, mereka memulai makan dengan menyebut namamu, dengan membaca basmalah. Wa yakhtimuha bihamdika, dan mereka menutup makanan itu dengan membaca alhamdulillah. Faj'alhum ummati, maka jadikan mereka umatku ya Allah. Qala hum ummatu Ahmad, Allah menyatakan mereka itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kemuliaan juga bagi umat Nabi Muhammad adalah walaupun ya kebanyakan umat Nabi Muhammad ini orangnya polos, tidak seperti kaum Yahudi yang intelek, yang S1, profesor, ahli-ahli, penemu macam-macam. Orang-orang kafir ini penemu misalkan radio, televisi, HP, semuanya yang menemukan itu pertama kali adalah orang kafir. Cuman kemuliaan kita bukan pada ilmu, tetapi kepada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebanyakan umat Nabi Muhammad ini adalah ya'lifunal bahaim, penggembala hewan ternak, kambing. Artinya orang-orang miskin. Ya, kalau kita lihat sahabat Nabi itu banyak daripada orang-orang miskin, seperti ahlus sufa, orang-orang yang tinggal di pinggir masjid, yang tinggal di teras masjid. Ya, bahkan lebih banyak orang miskin daripada yang kaya. Ya. Tetapi mereka mulia bukan karena kekayaan. Umat Nabi Muhammad ini mulia karena iman dan cinta kepada Nabi Muhammad. Dan orang-orang yang kaya ini belum tentu mulia. Ya, orang kaya itu belum tentu mulia kalau dia tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Qarun, seperti orang-orang yang kaya tapi tidak beriman kepada Allah. Dan mereka selalu istighfar, meminta ampun atas dosa-dosa. Kelebihan juga umat Nabi Muhammad ini setiap mau makan selalu diiringi membaca bismillah, dengan menyebut nama Allah, sehingga setiap kali dia makan diampuni dosa-dosanya. Wa yakhtimuha bihamdik, dan menyelesaikan makan dengan membaca alhamdulillah. Dikatakan dalam hadis, alhamdulillah tamlaul mizan. Bacaan alhamdulillah ini timbangannya nanti di hari kiamat akan memenuhi mizan, timbangan kebaikan kita, sehingga dalam makan pun kita dapat pahala. Dengan baca bismillah, dengan mengucapkan alhamdulillah, ini sekedar makan saja sudah penuh pahala kita di mizan, di dalam timbangan amal kebaikan kita. Dan ini kalau kita melaksanakan adab-adabnya Rasulullah, sunnah-sunnahnya Nabi dalam makan, dalam minum, dalam berpakaian dan lain sebagainya, maka setiap yang kita lakukan ini mendapatkan pahala besar.
Sama antara manusia makan dengan hewan makan. Cuman bedanya kalau umat Nabi Muhammad diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Ini mendapatkan pahala. Tapi kalau tikus, kucing ini makan langsung, tinggal makan. Selesai langsung lari. Nah, kita tidak boleh sama dengan kucing, tidak boleh sama dengan ayam. Harus baca bismillah, harus mengucapkan alhamdulillah. Ini kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka berkata Nabi Musa alaihissalam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni ajidu fil alwah ummatan. Sesungguhnya aku mendapati di dalam keterangan lembaran kitab Taurat satu umat, humus sabiquna yaumal qiyamah, yang mana mereka yang paling mendahului di hari kiamat. Kalau masuk ke surga paling dahulu, kalau masuk neraka juga yang pertama. Wahumul akhiruna fil khalqi, padahal mereka adalah yang paling akhir di dalam penciptaan. Kalau umat Nabi Adam ini umat yang pertama diciptakan. Cuman kalau kita umat Nabi Muhammad ini umat yang paling akhir. Artinya yang akan mendapati tanda-tanda akhir hari kiamat. Ya, umat Nabi Muhammad ini. Kalau dikatakan umat yang akhir berarti tidak ada lagi setelah kita ini kecuali terjadinya kiamat. Dan mendekati kiamat itu tandanya macam-macam. Ada yang tanda kecil, ada tanda yang sedang, ada tanda-tanda besar. Dan kita hampir sudah tahu semua tanda-tanda kecil. Dan tanda-tanda besar juga hampir kita tahu. Maka tinggal tanda-tanda besar saja. Ketika munculnya Imam Mahdi dan juga munculnya Dajjal, itu dimulai daripada tanda-tanda besar hari kiamat. Semoga kita tidak mendapati tanda-tanda besar tersebut. Semoga kita dijaga iman kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi ja'alhum ummati, ya Allah jadikan mereka umatku. Qala, maka Allah menyatakan hum ummatu Ahmad, mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad ini yang paling akhir diciptakan, tetapi yang paling pertama kali masuk surga atau juga masuk neraka. Oleh karena itu kemuliaan ini harus kita manfaatkan untuk yang pertama kali masuk surga. Ya, karena dikatakan surga itu kuncinya dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala, berkata Nabi Musa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni ajidu fil alwahi ummatan. Sesungguhnya aku mendapati di dalam lembaran kitab Taurat satu umat, anajiluhum fis suduri. Anajil jamaknya Injil. Nah, artinya kitab-kitab suci mereka ada di dalam hati-hati mereka. Artinya umat Nabi Muhammad ini banyak yang menghafal Al-Quran. Ada yang menghafal sebagian ayat, sebagian surat, ada yang menghafalkan seluruh surat-surat di dalam Al-Quran 30 juz. Nah, ini kemuliaan umat Nabi Muhammad ini banyak yang hafal Al-Quran. Yakra'unaha, yang mereka selalu membaca Al-Quran. Faj'alhum ummati, jadikan mereka itu umatku ya Allah. Qala hum ummatu Ahmad. Allah menyatakan mereka umatnya Ahmad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perbedaan umat Nabi Muhammad, banyaknya yang menghafalkan Al-Quran. Kadang-kadang mereka belum mengerti bahasa Arab. Kadang-kadang mereka masih kecil belum tahu arti bacaannya, tapi sudah banyak yang hafal Al-Quran. Tapi kalau kita tanya dengan orang-orang kafir,
Kristen, Yahudi, mereka tidak ada satupun yang menghafalkan Injil atau Taurat, tidak ada. Sehingga mereka mudah ditipu dengan bahasa daripada pemuka-pemuka agama mereka, karena mereka tidak paham daripada kitab sucinya. Berbeda dengan umat Islam yang banyak sekali penghafal Al-Quran. Makanya Al-Quran ini dijaga oleh Allah sampai hari kiamat dengan cara banyaknya orang yang menghafalkan Al-Quran. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Bahkan di zamannya Nabi Musa itu yang hafal Taurat hanya ada 2. Yang pertama Nabi Musa sendiri, yang kedua yaitu Qarun. Qarun itu ulamanya Bani Israel yang hafal Taurat. Cuman dia menyelewengkan daripada kitab Taurat untuk memperkaya diri, sehingga mati kafir. Hanya ada 2 saja. Kalau yang menghafal Injil tidak ada selain Nabi Isa. Ya, kalau menghafal Al-Quran banyak, ribuan bahkan jutaan. Ini kelebihan daripada umat Nabi Muhammad. Qala, berkata Nabi Musa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni ajidu fil alwahi ummatan, sesungguhnya aku mendapati di dalam kitab Taurat satu umat, idza hamma ahaduhum bihasanatin, jika mereka berkeinginan untuk melakukan kebaikan, ya'maluha, yang akan dia lakukan, falam ya'malha, tapi dia tidak mampu mengamalkannya, kutibat lahu hasanatun wahidah, ditulis bagi dia pahala satu kebaikan. In amilaha, jika mereka mampu mengamalkannya, kutibat lahu asyru amsalihha, maka dituliskan pahala bagi mereka dia 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 lipat ganda. Faj'alhum ummati, jadikan mereka umatku. Qala tilka ummatu Ahmad, itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Ya, kita umat Nabi Muhammad ini di antara keutamaannya mendapatkan lipat ganda pahala. Kalau umat dahulu melakukan satu kebaikan pahalanya 1, tapi umat Nabi Muhammad bukan 1, bahkan niat saja itu sudah mendapatkan pahala. Dan dalam hadis, wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha falahu hasanah, ya, wahidah. Barang siapa yang ingin melakukan sesuatu tapi tidak mampu, misalkan ingin hadir majelis tapi ada udzur, ini masih ditulis 1 pahala. Ingin berangkat haji tahun ini tapi ditunda, nah dia tetap dapat pahala haji. Ingin berkurban di tahun ini tapi karena ada urusan uangnya dipakai, nah itu sudah dapat pahala niat, innamal a'malu binniyat. Kalau dia mampu melakukan, bukan 1 pahalanya, dia mampu berkurban di tahun ini, maka pahalanya sangat besar. Bahkan setiap tetes darah kurban itu bisa mengampuni dosa-dosa. Setiap rambut itu ditulis 1 pahala daripada hewan kurbannya. Haji begitu juga, umroh, ya. Kalau sudah bisa melakukan daripada yang dia inginkan, pahalanya minimal 10. Minimal itu 10 sampai 700 kali lipat, bergantung daripada keikhlasannya. Seperti ketika sholat, kalau dia khusyuk penuh dapat 700, kalau tidak khusyuk mungkin dikurangi sampai minimal 10 pahala. Ya, itu daripada kemurahan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Qala, berkata Nabi Musa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni ajidu fil alwahi ummatan, sesungguhnya aku mendapati di dalam lembaran kitab Taurat satu umat, idza hamma ahaduhum bis sayyi'ah, jika mereka menginginkan untuk berbuat kejelekan, thumma lam ya'malha, kemudian tidak bisa dilaksanakan, lam tuktab alaihi, maka tidak ditulis dosa bagi dia, karena tidak terjadi kejelekan itu. Wa in amilaha, kalaupun dia melakukan kejelekan itu, kutibat sayyi'atan wahidatan, kutibat sayyi'atun wahidatun, ditulis bagi dia satu kejelekan. Faj'alhum ummati, jadikan mereka umatku ya Allah. Qala tilka ummatu Ahmad, itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau umat kita ini umat Nabi Muhammad, kalau ingin melakukan kejelekan tapi terhalang ternyata, misalkan mau keluar untuk bertemu dengan orang yang diharamkan misalkan, ternyata terhalang adanya pembatasan jalan, pemblokiran. Nah, ini tidak terjadi, ini tidak ditulis dosa. Kalaupun terjadi, ini dosanya satu, tidak digandakan. Ini kemurahan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Artinya sepanjang umat Nabi Muhammad ini mengerti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat rahmat kepada dia, dia akan berusaha istighfar, minta ampun kepada Allah, dan itu menyebabkan dia masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Paling mudahnya masuk surga itu bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, semua umatku akan masuk surga, ya, tidak ada umat Nabi Muhammad ini masuk neraka. Illa man aba, kecuali orang yang benar-benar sudah tidak mau diajak masuk surga. Ya, sebenarnya paling mudah masuk surga selama dia ibadah saja yang wajib, meninggalkan maksiat, pasti masuk surga. Ya, siapa orang-orang yang tidak mau masuk surga? Maka para sahabat berkata, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau diajak masuk surga? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat dengan aku, nurut dengan ajaran Nabi, ini akan masuk surga pasti. Nabi sudah berkata dan pasti akan terjadi, karena Nabi pasti jujur. Dan orang yang maksiat kepada Nabi Muhammad, tidak mau mengikuti ajaran Nabi, ini orang-orang yang tidak mau memang untuk diajak masuk surga Allah. Na'udzubillah min. Qala, maka berkata Nabi Musa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni ajidu fil alwahi ummatan, aku mendapati di kitab Taurat satu umat, hum khairun nas, yang mana mereka dikatakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka selalu memerintahkan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Faj'alhum ummati, jadikan mereka umatku ya Allah. Qala, Allah menjawab, hum ummatu Ahmad, mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda firman Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin, kalian semua ini, yaitu khitabnya kepada para sahabat Nabi. Ya, memang sahabat Nabi itu khaira ummatin, jelas. Cuman juga bisa mengarah kepada selain para sahabat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, yang kalian semua memerintahkan kebaikan, mencegah
keburukan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini menyandang predikat umat terbaik juga harusnya bersifat sebagaimana umat terbaik, selalu mengajak untuk kebaikan. Ya, di mana ada kebaikan kita mengajak. Dikatakan orang yang mengajak mandalla ala khairin, barang siapa yang mengajak menunjukkan kepada kebaikan, falahu ajruhu wa ajru man tabi'ahu, dia mendapati pahalanya kebaikan itu dan pahala orang-orang yang mengikuti dia. Kalau ada yang dia ajak satu orang, dia dapat tambahan pahala satu orang, terus begitu. Dan juga hendaknya mencegah kemungkaran. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, siapa orang melihat kemungkaran harus merubahnya dengan tangan. Ini bagi yang berkuasa, yang punya kemampuan dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisanih, kalau tidak mampu dengan tangan maka dengan nasihat, dengan lisan. Ini dilakukan oleh para orang alim, penasehat atau orang-orang yang sudah mengerti ilmunya. Wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman, kalau tidak mampu dengan hati mengingkari, dan ini yang paling lemahnya keimanan. Kalau sudah tidak ingkar dengan hati berarti setuju dengan kemungkaran, dan ini mendapatkan dosa yang sama dengan pelaku kemungkaran. Semoga kita semua menjadi umat sebagaimana yang disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kitab Tauratnya Nabi Musa ini, dan kita menjadi satu kelompok dengan Nabi Muhammad SAW di akhirat, dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.